Kami hormati Bapak Kepala Desa Sindu Agung, para pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Wabil khusus kepada Bapak Sulistyo sekeluarga, hadirin wal hadirat, jamaah walimatul aqiqah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita hadir bersama menghadiri undangan Bapak Sulistyo dalam rangkaian Walimatul Aqiqah atas lahirnya putra beliau yang kedua yang diberi nama Muhammad Nazif Abrisan. Kalau kita kembalikan kepada makna, maka Nazif itu berasal dari Nazofa, artinya adalah bersih. Tapi untuk abrisannya ini saya yang masih, kalau diartikan lembut itu setahu saya harusnya M, abrisam. Tapi kalau abrisan, kalau kita kembalikan kepada kamus, barosa itu artinya debt collector, artinya penagih utang. Ya, akan nanti coba mungkin bisa artinya sebelum ini nanti menjadi akte, mungkin saya harus tahqiq kepada Pak Tio apa sebenarnya, karena di sini tertulis lembut. Kalau mungkin diartikan dinisbahkan kepada singkatan, bisa misalkan tempat lahir, nama ibu bapak digabung, itu kan mungkin artinya lain. Tapi kalau karena dimaknai lembut, itu setahu saya dia harusnya pakai M, jadi memang lembut, abrisam. Baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, salat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu alam, suri tauladan kita. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita kirimkan kelak kita digolongkan ke dalam umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, tidak banyak yang ingin kami sampaikan karena ini momennya adalah akikah, berarti kita harus berbicara tentang anak, kita berbicara tentang generasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hampir 1 tahun sudah, khususnya kita bangsa Indonesia, diuji dengan sebuah kondisi yang mungkin tidak terbayang dalam benak kita, dalam pikiran kita sebelumnya. Kalau dihitung-hitung, terutama sekolah, 1 bulan lagi pandemi ini akan ulang tahun. Jadi seingat kami dulu anak-anak mulai diliburkan itu tanggal 17 Maret 2020. Ini kita sekarang sudah di 16 Februari 2021. Jadi bulan depan COVID di Indonesia itu ulang tahun yang pertama. Ini kondisi yang luar biasa. Artinya wabah ini sungguh sudah merubah tatanan kehidupan sedemikian rupa. Dan hal yang paling terpenting yang harus kita garis bawahi bahwa kita harus mewaspadai adanya wabah di dalam wabah. Ini terkait dengan anak-anak kita. Apa itu? Yaitu wabah kebodohan yang siap menggerogoti anak-anak kita, generasi-generasi kita, yang kepada mereka bangsa ini, agama ini akan kita titipkan 10-20 tahun yang akan datang. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi anak-anak kita hari ini ketika mereka seharusnya mengenyam pendidikan, mereka seharusnya mendapatkan sentuhan-sentuhan kebaikan dari para guru, mereka seharusnya mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk pemimpin di masa yang akan datang. Terpaksa hari ini harus belajar di rumah masing-masing, yang kita tidak tahu apakah mereka belajar atau tidak. Karena kenyataan yang kita hadapi bahwa hari ini bahasanya adalah pembelajaran online. Tetapi siapa yang belajar, siapa yang mengajar, tidak jelas. Seharusnya yang mengajar adalah guru, tapi kenyataannya guru hari ini terbatas, hanya bisa memberikan tugas, menyampaikan sedikit materi. Selebihnya orang tua berperan di rumah.
Maka saya katakan tadi kita harus waspada dengan adanya wabah di dalam wabah, yaitu wabah kebodohan. Yang ini lebih mematikan dari bahayanya virus corona. Karena memperbaiki generasi itu tidak cukup 1-2 bulan. Kita bisa bayangkan, hari ini anak kelas 1 SD yang seharusnya dia sudah bisa membaca, terpaksa ada yang belum bisa membaca. Mau tidak dinaikkan, itu bagaimana? Dinaikkan tapi belum punya kemampuan. Kalau dinaikkan, ya kalau orang tuanya terima, kalau tidak, lo kan corona. Yang ndak ujian saja bisa lulus, masa ini cuma naik kelas nggak dinaikkan? Boleh dinaikkan lah kelas 2 tanpa memiliki dasar. Nanti kalau COVID belum selesai, naik kelas 3 nggak punya bekal apa-apa, sampai tamat SD nggak bisa baca, kayak terus nanti SMP terpaksa US daripada nggak lulus SMA, apa boleh buat? Menikah jadi bapak kayak nggak bisa apa-apa, bisa dibayangkan. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, dalam kondisi seperti sekarang, mari kita sebagai orang tua berusaha untuk bisa membentengi anak-anak kita, untuk bisa mendidik anak-anak kita minimal dengan pengetahuan dasar, minimal menjadikan mereka sebagai anak-anak yang berbudi pekerti, yang memiliki akhlakul karimah. Membiasakan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, mengontrol mereka. Ya, kalau ada yang keluar malam ditanya kemana, tujuannya apa. Kalau memang katanya mau belajar ke temannya, di mana belajarnya, pulang ditanya sudah belajar apa. Sehingga kita sebagai orang tua hari ini betul-betul mampu menjadi guru, harus bisa menjadi pendidik, sehingga dalam suasana seperti sekarang ini jangan sampai kemudian semuanya lepas. Sekolah tidak, kemudian nanti pulang ke rumah juga, di rumah juga tidak teropeni dengan baik, maka ya, wabah ini akan betul-betul menjadi kenyataan nantinya, dan itu tentu tidak kita harapkan bersama, yaitu wabah yang namanya kebodohan. Baik itu bodoh secara akademis ataupun bodoh secara mental, dan naudzubillah ketika spiritualnya menjadi rapuh, karena fondasi utama dalam membangun akhlak, membangun karakter adalah kematangan di dalam pengetahuan spiritual. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menjadi pengingat bagi kami khususnya secara pribadi dan jamaah sekalian, sehingga menghadapi wabah ini kita tetap bisa berpikir positif, dan kita tetap bisa menyiapkan generasi emas untuk menyongsong kejayaan Islam, untuk menyongsong kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.